Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin tanggal 13 Juni 2022 pukul 9 WITA, sidang perkara pelanggaran kode etik advokat nomor 154 garing DKD garing Peradi garing 2022 akan segera dimulai. Berikut tata tertib persidangan selama berlangsung. Poin pertama, para pihak dan peserta sidang dilarang mengaktifkan HP atau alat komunikasi yang lain. Poin kedua, selama sidang berlangsung, peserta sidang harus duduk dengan sopan. Poin ketiga, para peserta sidang dimohon berdiri saat majelis hakim memasuki ruang sidang. Majelis hakim dengan kehormatan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk. Sidang perkara kode etik advokat nomor 154 garing DKD garing Peradi garing 2022 antara Saudara Rahmat sebagai pengadu dan Saudara Muhammad Akmal sebagai teradu pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada saudara teradu memasuki ruang sidang. Saudara pengadu, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pada sidang hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan saya siap untuk mengikuti persidangan yang ini. Baik, saya akan membacakan identitas saudara. Nama Rahmat, tempat tanggal lahir Majene 23 Juli 1992, umur 30 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S1. Apakah benar identitas saudara? Benar yang mulia. Saudara pengadu, apakah saudara pada siang hari ini sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Tidak yang mulia. Dalam persidangan kali ini saya akan diwakili oleh kuasa hukum saya. Kepada penasehat hukum, mohon maju untuk mengajukan kartu identitas advokat dan surat kuasa hukum saudara. Dan kepada saudara teradu, silakan maju ke depan. Mohon izin diperiksa yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saudara teradu, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pada sidang hari ini? Saya siap mengikuti sidang hari ini. Baik, saya akan bacakan identitas saudara. Nama Muhammad Akmal, tempat tanggal lahir Majene 16 November 2000, umur 21 tahun, agama Islam, alamat Majene, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S2, nomor tanda advokat 03.00127. Apakah benar identitas saudara? Benar yang mulia. Saudara teradu, apakah saudara dalam sidang hari ini maju sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya maju yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan pengaduan di pihak pengadu. Sebelum dibacakan kepada saudara teradu, apakah saudara teradu sudah menerima surat pengaduan? Sudah yang mulia. Baik. Saudara pengadu, mohon dibacakan pengaduannya. Baik, mohon izin yang mulia. Surat aduan Majene 10 Juni 2022 perihal pengaduan pelanggaran kode etik lampiran kepada yang terhormat Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pengurus Daerah Majene
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Rahmat yang bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta nomor 23, Majene, Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut sebagai pengadu. Dengan ini mengajukan pengaduan terhadap Muhammad Akmal SH, advokat atau penasihat hukum, beralamat di kantor Akmal SH dan rekan beralamat di Jalan Datu Muhammad Yamin nomor 2, Majene, Sulawesi Barat. Yang selanjutnya disebut sebagai teradu. Adapun mengenai dudukan perkaranya adalah sebagai berikut: bahwa pengadu sebagaimana tersebut di atas telah mengadukan teradu yang dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik advokat dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pengadu hendak mengadukan teradu yang dianggap melanggar kode etik advokat Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, agar Dewan Kehormatan Dewan Daerah Peradi Jawa Beradi Majene, Sulawesi Barat dapat menindaklanjuti pengaduan ini demi perbaikan kualitas penegak hukum di Indonesia. Yang berbunyi: 1. Selama 10 tahun mulai bulan April 2012 sampai saat ini teradu berdiri di tengah kehancuran keluarga pengadu sebagai pengacara untuk Mahfira dan mantan istri pengadu kasus perceraian sederhana yang mulai disetujui penyelesaian damai secara detail antara pengadu dan Mahfira diperpanas dan berpanjang oleh teradu. Dan semua upaya penyelesaian diblokir sampai perceraian sederhana mencapai serangkaian kasus perdata dan pidana di Indonesia yang bertumbuh terus. Dan yang kedua, karena Mahfira berpendidikan terbatas pada sekolah dasar kelas 5 dan bergejala emosi dan gangguan mental diduga didasarkan indikasi bahwa teradu mengelabui dan memanipulasi klien dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Dan yang ketiga, diduga bahwa saat Mahfira masuk kantor, teradu dengan kesulitan perceraian dan teradu mengetahui bahwa Mahfira terbatas pendidikan, gampang terpicu emosi, mempunyai dokumen-dokumen yang dipakai untuk mengacu perceraian, dan mempunyai harta bersama yang cukup menarik. Teradu langsung bertekad mengasuhi kliennya dengan tujuan menggunakan kehancuran klien dan keluarganya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang keempat, Mahfira tetap menguasai semua harta keluarga bersama karena setelah Mahfira dan tetap tempat pendaftaran gugatan perceraian dengan akta perkawinan palsu, Mahfira mengusir pengadu. Dan yang kelima, dari saat pendaftaran gugatan perceraian tahun 2012 sampai saat ini, Mahfira menolak setiap permohonan pengaduan untuk bertemu atau mediasi dengan jawaban Mahfira disarankan oleh teradu untuk tidak bertemu karena harus diselesaikan persoalan keluarga melalui jalur hukum. Hormat kami pengadu, Rahmat. Sekian yang mulia, terima kasih. Terima kasih. Kepada saudara teradu, apakah saudara sudah mengerti atas surat dalam yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Baik. Saudara teradu, apakah saudara teradu sudah siap membacakan jawaban Anda? Siap yang mulia. Silakan. Mohon izin yang mulia. Jawaban kami tanggal 13 Juli 2022 menyampaikan yang pertama, bahwa teradu dengan nomor 154-DKD-Peradi-2022 merupakan anggota dari DPD Peradi Majene sesuai dengan ketentuan kode etik advokat bagian tata cara pengaduan pada pasal 12 sub 1 menguraikan pengaduan terhadap advokat sebagai teradu dan dianggap melanggar kode etik advokat harus bisa disampaikan dengan tertulis disertai dengan alasan-alasan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Dewan Pimpinan Pusat di mana teradu menjadi anggota. Yang kedua, sesuai dengan kode etik advokat bagian kedua, pengaduan pasal 11.1 diuraikan sebagai berikut. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikannya, yaitu klien, teman sejawat, advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, DPD, garing DPT, dari anggota provinsi di mana teradu menjadi anggota. Sedangkan pengaduan yang mengadukan pelanggaran kode etik adalah pengadu yang mana bersangkutan bukan merupakan klien teradu, tapi yang bersangkutan adalah mantan suami dari klien teradu yang mempunyai ketidakkuasaan pribadi atas kasus perceraian mereka. Sedangkan klien teradu sama sekali tidak merasa dirugikan atas segala upaya hukum yang telah kamu lakukan. Yang ketiga,
bahwa itikat yang baik sebagai insan advokat yang menjunjung tinggi hukum undang-undang advokat dan profesionalisme serta kehormatan profesi ini, maka teradu menolak dengan secara tegas apabila diduga atau dikatakan telah dilakukan pelanggaran kode etik advokat Indonesia sebagai yang disahkan pada 10 Juni 2022 dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pengadu. Yang keempat, bahwa uraian materi aduan oleh pengadu tersebut adalah bersifat konflik antara pengadu dan klien dan lebih kepada konsekuensi logis akibat hukum dan segala upaya hukum baik secara perdata maupun pidana yang dilakukan antara diajukan kepada klien teradu yaitu maghfirah dan segala telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini bertentangan dengan pasal 2 ayat 3 keputusan Dewan Kehormatan Pusat Peradi tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran yang mengatakan pengadu dia dapat diajukan hanyalah. Sekian ya. Terima kasih, silakan kembali dulu. Baik, kepada saudara pengadu, apakah saudara akan mengajukan replik? Tidak ya. Baik, karena saudara pengadu tidak akan mengajukan replik, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian. Apakah saudara pengadu sudah siap mengajukan alat bukti? Belum siap ya mulia. Kami minta waktu 1 minggu untuk menghadirkan alat bukti di persidangan berikutnya. Bagaimana saudara teradu? Apakah saudara keberatan? Tidak yang mulia. Kepada panitera, minggu depan hari apa dan tanggal berapa persidangan akan dimulai? Hari Senin tanggal 20 Juni 2020 yang mulia. Baik, dikatakan saudara pengadu meminta 1 minggu untuk menghadirkan alat bukti, maka sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 dengan perintah kepada para pihak tetap hadir di persidangan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda. Majelis Hakim dan Kehormatan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara kode etik advokat nomor 150/Garing-Peradi-2022 antara saudara Rahmat sebagai pengadu dan Muhammad Akmal sebagai teradu pada hari ini Senin tanggal 20 Juni 2022 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada saudara teradu, dimohon masuk di ruang sidang. Sidang perkara kode etik advokat nomor 150/DKD-Peradi-2022 antara saudara Rahmat sebagai pengadu dan saudara Muhammad Akmal sebagai teradu pada hari ini Senin tanggal 20 Juni 2022 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak pengadu. Kepada saudara pengadu, apakah sudah siap untuk menghadirkan alat bukti? Siap yang mulia, kami membawa barang bukti berupa fotokopi akta perkawinan palsu. Silakan ajukan. Mau diperiksa yang mulia. Adakah surat bukti Selain bukti surat, apakah ada bukti lain yang ingin diajukan? Ada yang mulia, yaitu 2 orang saksi. Baik, untuk saksi mohon dihadirkan dalam persidangan ini.
Untuk saksi pertama atas nama Nurul. Saksi atas nama Nurul dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Selamat siang, saudara saksi. Apakah saudara sehat dan siap menjalani persidangan pada hari ini? Saya siap dan saya menjalani persidangan. Saudara saksi mohon untuk menyerahkan identitasnya. Kepada hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kepada saudari saksi saya akan membacakan identitas saudari. Nama Nurul, tempat tanggal lahir Majene 5 Oktober 1998, agama Islam, alamat Majene, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta. Apakah benar identitas Anda? Benar, yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan pada siang hari ini, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Silahkan berdiri dan silahkan sekretaris maju ke depan. Kepada saudari saksi, mohon ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan. Akan memberikan keterangan. Sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Sebenarnya dan tiada lain yang sebenarnya. Silahkan duduk kembali. Saudari saksi, apakah saudari mengenal saudara Teradu? Saya mengenalnya, yang mulia. Sejak kapan saudari saksi mengenal saudara Teradu? Sejak menjadi pengacara kakak saya. Apakah saudari mengetahui kapan saudara Teradu menangani perkara kakak Anda? Sejak tahun 2013, yang mulia. Kepada anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, yang mulia. Silakan. Kepada saudari saksi, sejak tahun berapa kakak Anda berniat bercerai? Saya tidak tahu, yang mulia. Yang penting kakak saya berniat bercerai dengan suaminya dan sepakat untuk menyelesaikan perceraian dengan jalan damai namun diperpanas oleh pengacara. Apakah Anda pernah ikut mendampingi? Tidak pernah, yang mulia. Bagaimana sikap Teradu pada saat menjadi pengacara mewakili kakak saudari? Saudara terlalu bersikap baik kepada kakak saya, bahkan lewat baik. Awalnya saya tidak curiga, tapi lama-lama saya curiga. Apakah selama proses persidangan perceraian ada tindakan lain yang mencurigakan? Tidak, yang mulia. Cukup, yang mulia. Baik, kepada hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, Anda tadi mengatakan bahwa saudara Teradu bersikap terlewat baik. Apa maksud saudara? Saudara Teradu memang mengurusi semua keperluan kakak saya, namun saya menolak semua saran yang diberikan kakak saya dengan alasan tidak membutuhkan mereka sehingga semua keputusan diambil oleh pengacara kakak saya. Apakah kakak Anda pernah mengeluh kepada Anda tentang pengacaranya? Tidak, tapi saya pernah menegurnya. Mengapa Anda menegur? Karena tidak mendengarkan saran dari tapi saya malah dibentak dan mengatakan bahwa saya tidak boleh ikut campur. Apakah Anda mengetahui berapa biaya yang diberikan kepada pengacara kakak Anda? Saya tidak tahu pasti, yang mulia. Apakah Anda tahu bahwa saudara Teradu meminta biaya tambahan? Iya, yang mulia. Cukup. Baik, kepada saudara pengadu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui apa alasan kakak Anda ingin menyelesaikan perceraian lewat jalur hukum? Karena atas saran dari pengacara kakak saya yang mengatakan bahwa semua akan lebih baik jika diselesaikan dengan jalur. Apakah kakak Anda mengatakan hal lain selain itu? Tidak, awalnya saya ragu untuk menyelesaikan
Namun atas saran dari pengacara kakak saya, akhirnya kakak saya mau untuk bercerai di lewat hukum. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk saudara teradu, apakah keterangan saudari benar adanya atau sebagian? Tidak benar yang mulia. Saya sangat keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saudara saksi. Saya tidak mengerti maksud dari saudara saksi mengenai kebaikan saya. Saya hanya menjelaskan saja sebagai seorang pengacara profesional untuk melayani klien saya, dan saya memberikan saran dan saya selalu bertindak atas persetujuan klien saya. Baik, terima kasih. Untuk saudara saksi, terima kasih atas kehadirannya. Silakan kembali ke tempat dan silakan mengambil identitas saudara. Untuk saudara pengadu, silakan ajukan saksi berikutnya. Baik, untuk saksi berikutnya atas nama Husnawati yang mulia. Kepada saksi atas nama Husnawati, dipersilahkan untuk menempati tempat yang disediakan. Selamat siang saudara saksi. Siang yang mulia. Silakan ajukan identitas Anda. Baik, kepada hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik. Saudara saksi, saya akan membaca identitas saudara. Nama Husnawati, tempat tanggal lahir Majene 3 Agustus 2000, agama Islam, alamat Majene, keluarga negaraan Indonesia, pekerjaan owner. Apakah sudah benar? Benar yang mulia. Untuk saudara saksi, sebelum saudari memberikan keterangan pada siang hari ini, saudari harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri dan sekretaris mengambil tempat. Kepada saudari saksi, mohon ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. sebenarnya dan tidak lain sebenarnya. Silakan duduk dan silakan kembali ke tempat. Untuk saudari saksi, apakah saudari saksi mengenal dengan saudara teradu? Saya mengenalnya yang mulia. Apakah Anda sering bertemu dengan saudara teradu? Tidak yang mulia. Apakah Anda ada hubungan dekat dengan mantan istri saudara pengadu? Tidak yang mulia. Saya hanya mengurus akta perceraian saja. Kepada hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik saudara saksi, setelah Bang Firda mengajukan gugatan cerainya kepada saudara pengadu, apakah hubungan mereka baik-baik saja? Tidak yang mulia. Setelah Makfira mengajukan gugatan cerai, Makfira menolak untuk memberikan hak kunjung pengadu kepada anaknya. Apakah setelah itu ada perkara lain yang timbul? Ada yang mulia. Awalnya hanya perkara perceraian dan lambatlah menjadi perkara yang terjadi dalam keluarga terkait hak monogami. Apakah kasus tersebut dilakukan oleh saudara teradu? Ya benar, yang mulia. Cukup yang mulia. Baik. Kepada hakim anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada hakim. Silakan. Baik, saudara saksi, apakah dua perkara yang Anda sebutkan sudah diadili dengan benar? Tidak ada yang mulia karena kurang bukti. Sudah cukup hakim kedua. Terima kasih. Cut. Kepada saudara pengadu, apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui tepatnya pada tahun berapa saudara pengadu melakukan perkawinan dengan Makfira? Pada tahun 2017. Apakah Anda mengetahui akta perceraian ini yang diajukan oleh mantan istri pengadu? Iya, saya mengetahui. Dalam akta perceraian ini tertulis bahwa pengadu melakukan perkawinan dengan
tahun 2017. Apakah itu benar? Tidak Bu, jelas akta itu palsu dan hanya untuk mengajukan gugatan perceraian. Klien saya berpendapat bahwa saudara teradu dengan sengaja memanfaatkan keadaan Makfira yang terbatas pendidikannya karena lulusan SD, mudah terpancing emosi, memiliki dokumen yang biasa dipakai untuk mengajukan gugatan perceraian, memiliki harta bersama yang cukup menarik sehingga teradu bertekad untuk menguasai harta untuk keuntungannya sendiri. Baik, terima kasih. Untuk saudara teradu, apakah keterangan saksi benar seluruhnya atau sebagian? Sudah benar yang mulia, saya menolak keterangan dari saudara saksi. Saudari saksi, terima kasih atas kehadiran dan keterangannya. Silakan kembali ke tempat dan mengambil identitas saudara. Untuk saudara pengadu, apakah ada saksi yang ingin diajukan kembali? Tidak ada yang mulia. Karena tidak ada saksi yang diajukan lagi, maka sidang selanjutnya adalah pembuktian dari saudara teradu. Apakah saudara teradu sudah siap? Siap yang mulia. Alat bukti apa yang akan diajukan? Alat bukti kepada umum. Silahkan untuk mengajukan alat bukti dan pihak pengadu untuk maju ke depan. Silahkan kembali. Untuk saudara teradu, apakah yang tadi saudara ajukan itu adalah surat kuasa khusus antara saudara dengan klien saudara? Benar yang mulia. Itu adalah surat kuasa khusus antara saya dengan klien saya. Baik, karena pemeriksaan pembuktian dari teradu sudah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah putusan majelis Dewan Kehormatan Sidang. Sidang akan ditunda untuk 1 minggu ke depan. Untuk sekretaris, minggu depan hari apa dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 27 Juni 2022. Baik, terima kasih. Dikatakan agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan, maka persidangan tidak bisa dilanjutkan dan ditunda untuk memberikan kesempatan bagi majelis Dewan Kehormatan untuk rapat dan mempersiapkan putusan di persidangan selanjutnya. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dengan perintah kepada para pihak untuk tetap hadir. Setiap hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim dan Kehormatan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara Kode Etik Advokat nomor 154 garing DKD garing Peradi garing 2022 antara saudara Rahmat sebagai pengadu dan saudara Akmal sebagai teradu pada hari ini Senin tanggal 27 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan ditutup untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Kepada saudara teradu, tolong didengarkan. Surat putusan Perhimpunan Advokat Indonesia Putusan nomor 154 garing DKD garing Peradi garing 2022 demi kedamaian berdasarkan ketentuan yang Maha Esa, Majelis Kehormatan DKD Peradi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pada tingkat pertama pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, menjatuhkan putusan dalam perkara pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang diajukan oleh Rahmat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta
nomor 23 Semarang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai pengadu. Pengaduan diajukan atas aduan pengadu pelanggaran kode etik advokat Indonesia yang dilakukan oleh Muhammad Akmal SH yang beralamat di Jalan Termalang nomor 2 Semarang, Jawa Tengah yang disebut sebagai teradu. Dalam duduk perkara bahwa pengadu tersebut di atas dan pengaduannya tertanggal 10 Juni 2022 telah mengadukan teradu karena diduga telah melakukan pelanggaran kode etik advokat Indonesia dengan alasan sebagai berikut. 1. Selama 10 tahun mulai bulan April 2012 sampai saat ini, teradu berdiri di tengah kehancuran keluarga pengadu sebagai pengacara untuk Makfira yang mantan istri pengadu. Kasus perceraian sederhana yang mulai disetujui penyelesaian damai secara detail antara pengadu dan Makfira diperpanas dan diperpanjang oleh teradu, dan semua upaya penyelesaian diblokir sampai perceraian sederhana mencapai serangkaian kasus perdata dan pidana di Indonesia yang bertumbuh terus. 2. Karena Makfira berpendidikan terbatas pada sekolah dasar dan bergejala emosi atau gangguan mental, diduga didasarkan indikasi bahwa teradu mengetahui dan memanipulasi klien dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Akibat perbuatan teradu, Makfira sudah kehilangan hak pengasuh dan hak kunjungan anak-anaknya sejak tahun 2014. Sudah melarikan diri dari surat penangkapan di 2 negara, Indonesia dan California, dan sedang menghadapi penyidikan gugatan pidana dan perdata. 3. Bahwa teradu bertindak atas keinginan atau instruksi surat kuasa khusus dari kliennya. Tidak masuk akal karena teradu membohongi dan menutup fakta dan menempatkan Makfira di posisi merugikan. Salah satu alasan teradu membohongi kliennya karena teradu ingin anak-anak Makfira terusir dari Indonesia dan Makfira kehilangan pengasuhan anak-anaknya. Kemudian yang keempat, bahwa sebelumnya dan setelah Makfira kehilangan penguasaan, teradu terus memblokir setiap permohonan keluarga maupun instruksi dari pengadilan atau otoritas yang lain yang memohon Makfira untuk bertemu dan bermediasi dengan mantan keluarganya. 5. Hubungan teradu dengan Makfira mulai tahun 2012 waktu Makfira mengajukan gugatan perceraian terhadap pengadu melalui teradu dengan mengelabui akta perkawinan palsu tahun 1996 dan menyangkal kebenaran perkawinan asli yang sah tahun 1985. 6. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri 8 hari setelah Makfira bertemu dan menandatangani surat kuasa khusus dengan teradu, dan efek tindakan ini adalah untuk mengakhiri sebuah perjanjian antara Makfira dengan pengadu untuk menyelesaikan perceraian dengan damai yang sudah berjalan lancar sejak tahun 2010. 7. Sebelum mendaftarkan gugatan perceraian tersebut, baik Makfira maupun teradu bahwa penjelasan gugatan tidak benar karena penjelasan Makfira di gugatan mengenai tempat dan tanggal perkawinan tidak sesuai dengan surat-surat yang diajukan. Kemudian 8. Mengajukan surat gugatan perceraian dengan akta perceraian palsu menempatkan Makfira di posisi rawan dilaporkan tindak pidana, tapi teradu malah berada di posisi aman karena status pengacara. 9. Ternyata dari saat itu teradu memanfaatkan posisi lemah Makfira untuk menguasai kliennya dan ancaman bahwa dia rawan dipenjarakan kecuali dia mengikuti semua perintah teradu. 10. Makfira tetap menguasai harta keluarga bersama karena setelah Makfira dan teradu mendaftarkan gugatan perceraian dengan akta perkawinan palsu, Makfira mengusir pengadu dari perusahaan, tanah, bangunan, dan rumah bersama. Penguasaan diperkuat pada tahun 2014 setelah Makfira menolak membahas dengan pengadu ternyata atas instruksi teradu. Teradu dengan jawabannya tertanggal 13 Juni 2022 menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa teradu dengan nomor 154-DKD-Peradi-2022 merupakan anggota dari DPD Peradi Majene. Sesuai dengan ketentuan kode etik advokat bagian tata cara pengaduan pada pasal 12 sub 1 menguraikan pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik advokat harus disampaikan secara tertulis.
disertai dengan alasan-alasan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Dewan Pimpinan Pusat di mana teradu menjadi anggota. Kedua, sesuai dengan Kode Etik Advokat bagian kedua, pengaduan pasal 11.1 diuraikan sebagai berikut. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, DPB garing DPC, dari anggota provinsi di mana teradu menjadi anggota. 3. Bahwa itikat yang baik sebagai insan advokat yang menjunjung tinggi hukum, undang-undang advokat, dan profesionalisme serta kehormatan profesi ini, maka teradu mengatakan bahwa teradu menolak dengan secara tegas apabila diduga atau dikatakan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia sebagaimana yang disahkan pada tanggal 10 Juni 2022 dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pengadu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas Majelis Kehormatan DKD Peradi menjatuhkan dan memutuskan penerima pengadu untuk seluruhnya menyatakan teradu terbukti melanggar sumpahnya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang advokat dan juga melanggar ketentuan pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia tentang kepribadian advokat Indonesia, menghukum teradu dengan pemberhentian sementara dari profesinya sebagai advokat selama 3-12 bulan sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang advokat dan ketentuan pasal 16 ayat 20 tentang Kode Etik Advokat Indonesia, dihukum pengadu membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.500.000 setelah putusan berkekuatan hukum tetap, memerintahkan kepada DKD Peradi untuk mencabut kartu tanda advokat teradu dan menyampaikan putusan ini ke Mahkamah Agung dan Peradilan Tinggi seluruh Indonesia selaku putusan ini berkekuatan hukum tetap. Untuk saudara teradu, apakah menerima putusan ini? Baik, sidang pada hari ini Senin tanggal 27 Juni 2022 dinyatakan selesai dan ditutup.